Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan podcast asik, kita kembali ke Bang Ja'far nih. Kemarin kan beberapa podcast sebelumnya kita pernah membahas tentang pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan ini ada pertanyaan dari netizen kemarin, Bang. Karena kan podcast kita itu sering membahas tentang pembangunan. Karena basic abang kan di situ. Lalu tanggapan netizen ini, tolong tanyakan Wan ke Bang Ja'far itu terhadap pembangunan sektor kota ini. Bagaimana? Dari sepengetahuan abang, tanggapan abang, atau perencanaan abang yang tergambar gitu. Masyarakat ini mau dengar. Gimana itu, Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan masyarakat Kota Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bosan dengan podcastnya Amin. Ridwan ini yang sering ngajak saya. Iya, karena terus terang Bang, dari beberapa tokoh yang selalu standby cuman abang, yang lain pada sibuk. Ya, saya selalu menyempatkan waktu untuk berbagi informasi saja. Iya. Karena berbagi informasi itu bagian daripada pendidikan politik untuk masyarakat. Iya, benar. Jadi tugas daripada politisi itu salah satunya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, karena itu ruang-ruang media seperti ini menurut saya membantu apa yang seharusnya saya lakukan kepada masyarakat. Selain bertemu langsung, karena sekarang eranya media sosial, ya kan, media digital, tentu ini menjadi ruang yang baik untuk kita menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat. Nah, terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan daripada netizen, Bang. Netizen ya, bahasanya Mas Ridwan gitu. Bahwa mau diapakan sih sebenarnya Kota Kuala Tungkal menurut Pak Ja'far gitu. Iya. Ya, kita tahu bahwa kota itu etalase daripada sebuah daerah, ibu kota kabupaten kan gitu. Yang namanya etalase itu halaman muka ya, profil gitu kan harus cantik, harus menarik ya kan, karena dia menggambarkan peradaban di dalam satu daerah. Kalau kotanya acak-adul, ke dalamnya kayaknya bisa dipastikan lebih daripada acak-adul gitu. Iya, wajahnya Bang ya. Nah, itu wajah, halaman muka daripada kabupaten. Nah, oleh karena itu, saya kira prinsip dalam membangun kota itu harus memahami apa yang menjadi persoalan di dalam kota itu sendiri. Kota Kuala Tungkal itu apa? Kita identifikasi dulu masalahnya. Coba apa menurut Bang Iwan? Masalah kota Kuala Tungkal yang pertama, kota lama, tidak ada perkembangan, masyarakatnya numpuk, jalannya sempit, dan kumuh gitu ya. Iya, kumuh juga. Bagaimana itu, Bang? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menata kekumuhan itu ya. Menata kekumuhan, karena kenyataannya memang dulu kita mungkin tidak pernah mempersiapkan kota ini menjadi kota yang modern, bergaya retro gitu kan, dan bisa menggambarkan satu lingkup ruang yang maju gitu kan. Nah, itu yang tidak dulu kita persiapkan. Misal jalannya lebar, ada taman-taman atau spot-spot taman yang menarik gitu. Iya. Tapi hari ini kan sudah mulai tertata. Ke arah sana sudah mulai tertata. Nah, yang harus kita pahami pertama, Kota Kuala Tungkal memang kota yang padat. Ada kurang lebih sekitar 50.000 jiwa yang ada di Kota Tungkal Ilir ini. 50.000 jiwa lebih barangkali, ya kan? Dengan luas kota yang hanya kurang lebih 6 km persegi. Kecil. Nah, itu kan kota yang sangat padat kan begitu. 6 km persegi sepadat ini begitu. Nah, oleh karena itu, maka yang pasti mengiringi di dalamnya adalah kumuh, ya kan? Iya, otomatis. Kumuh pasti. Nah, terus yang kedua, beban sosialnya juga, problem sosialnya pasti besar. Karena ruang yang sempit, di samping rezeki, di samping peluang untuk keberadaan sebuah lapangan usaha atau rezeki yang banyak, juga
persaingan usahanya pasti kan tinggi, kompetisinya tinggi, kompleksitas masalahnya juga besar kan begitu. Itulah gambaran sebuah kota. Nah, kota Kuala Tungkal itu sendiri sebenarnya di awal desainnya itu kan kalau kita tata dari depan ya kan, halaman mukanya itu kan sungai. Sungai, benar-benar. Sungai Pengabuan. Sungai Pengabuan. Nah, makanya ketika di periode kedua saya masuk di DPRD Tanjung Jabung Barat, di dalam fraksi, ya waktu itu fraksi Golkar, karena saya di Golkar. Iya. Diskusi panjang kita pada waktu itu, pada saat forum-forum APBD, yang kita dorong terhadap pemerintah pada waktu itu adalah bagaimana meletakkan halaman muka kita itu, atau sungai kita itu benar-benar menjadi halaman. Kenyataannya kan kota Kuala Tungkal ini halamannya kan di belakang rumah kita. Tidak ada rumah kita yang menghadap ke sungai. Iya, nggak ada. Nah itu, makanya itu dulu yang sebenarnya hendak kita. Maka timbullah waktu itu pandangan umum kami bagaimana menjadikan Sungai Pengabuan itu adalah halaman. Yang namanya halaman itu kan tentu berada di depan rumah. Indah, tertata rapi, kan begitu. Maka pada waktu itu muncul ide untuk membronjong pinggiran sungai sepanjang kota Kuala Tungkal itu. Itu yang waktu itu kita berikan ide kepada pemerintah. Zaman Pak Usman Ermulan menjabat sebagai bupati pada waktu itu. Tapi yang timbul lalu jembatan WFC yang panjang itu. Jadi memang ada artikulasi yang berbeda antara Pak Bupati dengan kita. Walaupun substansinya adalah menginginkan penataan di halaman muka kita. Nah, itu waktu itu kita berpikirnya adalah bronjong, di pagar pakai busana pusat. Jadi waktu itu harapannya kan begitu. Terus ditimbun, masyarakat menghadap ke sungai kan, di tepi-tepi sungai itu gambaran kita adalah bagian daripada wisata buatan kita menurut itu. Nah, tapi pemerintah pada waktu itu, ya pemerintah kabupaten pada waktu itu punya pandangan yang berbeda, dan itulah kelebihan daripada eksekutif. Mereka ketika punya gagasan bisa dituangkan menjadi satu ide. Kalau kita di DPR ini hanya sebatas wacana, kan? Karena kita tidak punya kemampuan untuk melakukan eksekusi. Oke, dan saran abang tadi idenya sudah luar biasa dan sekarang kan tidak terrealisasi dari ide abang tadi. Adakah solusi lain menurut saya kira kita tidak bisa mengorbankan pembangunan yang sudah ada kan? WFC itu sudah ada, ya harapan kita itu dikelola dengan baik. Ya suka tidak suka itulah halaman muka kita. Halaman kota kita tuh ya itu WFC hari ini. Dan di antara WFC dengan bangunan-bangunan ruko-ruko sepanjang sungai yang ada, itu adalah tanah delta ya, delta sungai, yang tadinya adalah sempadan sungai, yang itu harus difikirkan. Itu adalah aset, tanah itu aset, dan itu aset daerah. Bisa jadi di masa yang akan datang menjadi kawasan dengan nilai ekonomi tinggi kan gitu. Maka saran saya itu harus segera ditetapkan oleh pemerintah dalam sebuah keputusan, ya kan, apakah itu menjadi tanah milik negara atau dinyatakan sebagai wilayah konservasi, ya kan, ditanamin bakau sehingga lalu tidak menjadi milik orang perorangan. Kan begitu. Bupati harus cepat bergerak, ciptakan perbub atau DPR setempat buat perda, ya kan, bahwa itu adalah kawasan hijau, misalnya ruangan kawasan terbuka hijau. Itu harus diselesaikan dari sekarang. Takutnya kan rumah-rumah yang ada semakin mundur, habis tanah itu. Benar. Ya kan, itu harus difikirkan. Saya kira. Atau kalau tidak, timbun juga tuh sekalian supaya bisa menjadi seperti
tujuan di awal ya kan, menjadikan itu adalah halaman muka kota kita. Itu secara infrastruktur ya. Nah, tata pelabuhannya, ya kan? Itu yang kedua. Coba kita ini kota dengan andalan transportasi sebagian besar masih transportasi sungai. Tapi mana sih pelabuhan yang benar-benar manusiawi? Ya, kita hampir tidak punya pelabuhan yang manusiawi. Nenek-nenek naik payah, ibu-ibu naik payah, ya kan? Jangankan nenek-nenek atau ibu-ibu, yang anak-anak muda model kita pun masih susah-susah juga naik ke pelabuhan itu. Tidak nyaman. Nah, keberadaan pemerintah itu mestinya kan menghadirkan kenyamanan. Oh, Pak Japar pernah DPR, kenapa nggak terwujud? Coba boleh cek di risalah rapat kita itu. Tidak 1-2 kali kita menyampaikan itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Itu yang kejadiannya. Maka saya berharap siapapun pemangku kebijakan yang ada sekarang, ayo buat buat pelabuhan yang manusiawi di halaman muka kita itu, di pinggiran sungai itu. Kota loh ini, kota Kuala Tunggal ini. Kota, iya. Buat pelabuhan yang manusiawi. Manusiawi itu apa? Orang naik mudah, ya kan begitu. Tidak bersesak, tidak berpayah-payah seperti itu, takut, kecebur segala macam. Ya kan kemarin abang waktu di mana? Di Facebook abang berangkat kemarin kan mungkin tergambar di situ juga. Ya itu makanya kan untuk mengakses kota kita itu susah, itu tidak nyaman. Itu satu gambaran yang saya kira di abad keberapa ini sudah abad 21. Abad 21 masih seperti itu ya. Masih mestinya tidak boleh terjadi, mestinya ya. Dan malu kita ya, malu gitu. Ya itu tadi seperti tidak diurus oleh pemerintah. Nah, maka kita berharap ini kalau didengar oleh para pengambil kebijakan, anggaplah ini satu otokritik yang membangun. Ya. Karena kita menginginkan ya daerah kita daerah yang manusiawi. Kan dari Riau kan ke sini melalui hanya dari Riau, dari seberang. Ya masyarakat kita sendiri lihat saja. Iya. Kadang mau lewat Pelabuhan Ampera di pagar-pagar seperti itu. Ini hal yang kecil tapi manfaatnya untuk Tanjung Balong luar biasa. Kan orang dari luar kan datang ke sini, wah payah sekali naik ke kota ini. Ya itu mempengaruhi citra daerah. Iya, benar bang. Itu pertama ya. Halaman muka kita harus ditata dengan baik. Yang kedua, persoalan kota apa lagi? Sampah. Ya. Sampah ditangani dengan baik atau tidak? Ya kan? Harus ditangani dengan baik tentunya. Hari ini sudah ditangani, tapi apakah efektif atau tidak itu harus diukur juga. Anggaplah sudah efektif. Persoalan lain apa lagi? Banjir. Apa penyebab banjir? Karena drainase tidak berfungsi dengan baik. Ya kan? Kenapa tidak berfungsi dengan baik? Karena bertumpuk-tumpuk ya pekerjaan yang ada di situ, dan satu pun mungkin tanpa melalui kajian yang mendetail, sehingga tidak efektif pembangunan yang ada itu. Maka yang harus dilakukan terkait dengan buruknya drainase kita di dalam kota Kuala Tunggal itu adalah saya pernah mengusulkan sensus terhadap drainase yang ada di kota Kuala Tunggal. Iya. Ya kan? Berapa panjang drainase yang sudah ada ini? Existingnya berapa? Terus berapa yang punya fungsi baik dan berapa yang tidak? Nah, itulah yang lalu digambarkan untuk diselesaikan di dalam skema APBD kita. Benar bang. Ya. Nah, yang terjadi sekarang kan dibangun spot per spot. Ini nggak bisa. Jadi membangun drainase membangun drainase kota Kuala Tunggal ini harus dalam skala kawasan. Misal kawasan Jalan Siswa misalnya. Ini aliran air ini dari mana ke mana? Mau dikemanakan kan begitu? Iya.
hal yang sangat tidak masuk akal misalnya di balik jalan Asia tuh apa itu? Jalan apa itu yang suka bongkar muat barang situ? Palembang. Jalan sebelum jalan Palembang yang sebelah sini, yang dulu untuk pasar beduk segala macam. Itu kan daerah yang selalu ada air di situ. Dan air itu yang kita tahu adalah air pasang yang naik ke daratan, tapi tidak bisa turun lagi ke sungai. Apa yang jadi masalah? Padahal jarak antara wilayah itu dengan parit, dengan sungai besar itu alangkah dekat. Di Jalan Asia saja lah sebelum sebelum dirigit beton seperti itu, kan sering terjadi penumpukan air di situ, terjadi genangan air. Hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Kalau orang sambil ditiup aja sudah bisa airnya masuk ke sungai. Iya, dekat. Gitu loh. Nah, ini apa yang jadi masalah sih sebenarnya? Karena drainase kita itu tidak diatur kemiringannya. Nah, ketika dibangun tidak pakai lantai kerja. Kan gitu. Itu kan saya tidak terlalu ingin menceritakan teori konstruksi ya karena bukan bidang saya juga. Tapi kalau menyarankan pembangunan itu kan boleh. Nah, yang saya lihat tidak pakai lantai kerja sehingga tidak bisa diatur kemiringannya. Misalnya yang daerah yang tinggi ini mana? Misal dari arah Jalan Siswa ini ya. Jangan-jangan yang di tengah Jalan Siswa itu terlalu ke dalam. Misalnya begitu. Misal. Yang daerah yang tinggi karena lantai kerjanya tidak ada rendah sehingga air itu tidak ngalir ke sungai. Nah, yang kedua, banyak fungsi-fungsi parit alami ya atau sungai alami tidak berfungsi yang lalu menjadi pemukiman. Iya. Itu yang juga saya lihat. Saya dulu 2009 awal di DPRD, yang saya ingat di tepian dari arah SMP 1 itu ada semacam parit kecil lah. Iya, ada dulu. Sekarang kan nggak ada, jadi rumah semua. Itu salah satu contoh. Banyak di teman-teman gitu. Jalan Panglima itu hilang juga. Iya, jadi aliran-aliran sungai, yang aliran-aliran air yang dulu berfungsi untuk mengalirkan air dari pemukiman ke parit, ke sungai itu nggak ada. Nah, ini yang juga harus diselusuri kembali oleh dinas terkait dengan PU, oleh pemerintah untuk menyelesaikan problem air ini. Ya boleh-boleh saja lah karena kita ini berada di pinggiran sungai ya. Kalau air pasang naik itu ya biasa, tapi kita harapkan turunnya juga cepat. Sehingga tidak menimbulkan genangan, di mana genangan itu adalah musuh terbesar daripada konstruksi jalan kita. Iya, hancur. Semen itu musuhnya air. Aspal itu musuhnya air. Air asin lagi. Air asin lagi. Ya pasti hancur. Ketahanan. Nah, itu yang jadi masalah kita. Drainase kita tidak berfungsi dengan baik karena memang tidak tertata dengan baik gitu. Nah, maka saya mengusulkan dulu ada sensus drainase. Berapa panjang yang dimaksud sensus kan begitu. Masalahnya apa kan. Ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi karena ini sehamparan kota Kuala Tungkal, mana yang harus kita selesaikan dulu. Kita cukup apresiasi lah Bupati Inten turun ke wilayah-wilayah yang kira-kira ada penyumbatan. Tapi ya, saya menyarankan kepada pemerintah daerah itu harus lebih terukur. Saya teriak untuk dilakukan sensus drainase itu sudah sejak tahun 2014, saya bilang itu kepada dinas-dinas terkait. Nah, sekarang Bupati agak punya perhatian ke wilayah itu. Yang saya lihat di TikTok, di mana ya, kita sambut itu dengan bagus. Tapi pemerintah yang kita maksud SKPD terkait juga harus bekerja dengan taktis, begitu. Selesaikan persoalan ini, jangan spot by spot saja membedet jalan Jalan Sriwijaya. It's okay, bagus, bagus gitu. Tapi belum tentu itu bisa menyelesaikan jalan Siswa misalnya sebagai rentetan lebih lanjut dari jalan Sriwijaya. Tunggu saja nanti jalan Siswa, karena saya melihat di bawah arah sini SD TK Pertiwi ini, TK Pertiwi, TK Pertiwi. Itu kan coba kalau hujan,
jadi genangan kolam itu. Ya kan, SMP 1 di belakangnya SD. Iya benar. Spot Sampai tadi, ke kan? lapangan Persitan. Apakah kita perlu memanggil pihak ketiga yang paham terhadap lingkungan kita ini dan banjir tadi, mereka melakukan penelitian sehingga timbul satu solusi yang bisa kita ambil? Bagaimana Bang? Ada pihak ketiga yang memang ahli dalam... Loh, bukannya selama ini kan begitu? Ada ya Bang ya? Perencanaan-perencanaan yang dibuat oleh PU itu kan di pihak ketiga kan. Wah. Tapi apakah itu menjadi perencanaan yang betul-betul baik, ya kan? Yang betul-betul bisa mengatasi, yang betul-betul perencanaan itu menggambarkan penyelesaian terhadap masalah ini atau tidak? Iya juga ya. Perencanaan itu merupakan bagian yang sangat penting di dalam sebuah pembangunan, karena 60% keberhasilan pembangunan itu ya dari perencanaan. Tapi kalau perencanaannya asal aja, inilah hasilnya. Ini kan sekarang Pak Bupati memang intens memang terhadap gorong-gorong. Mungkin parit-parit ini mungkin mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti oleh Pak Bupati saran Abang tadi. Dan masalah ini benar kata Abang tadi, kontrol pengawasan terhadap drainase ini tidak ada. Terabaikan sudah tersebut. Ya itu tadi maksud saya, harus diselesaikan dengan landasan teori dan landasan praktek ya. Nah, secara teori bahwa air itu persoalannya adalah kemiringan kan, mengalir. Nah, kalau kemiringannya ada pasti dia mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, sementara ini air ini kan tidak diberi ruang untuk mengalir ke tempat yang kita inginkan, sehingga dia terbuang habis, tidak menjadi masalah. Karena yang berlumpur ini juga mempengaruhi Bang. Betul, makanya perlu lantai kerja namanya. Iya. Nah, kalau sekedar diletak-letak kan dia tidak bisa diatur kemiringannya. Itu yang saya maksud. Itu dinas PU apa Perkim Bang yang dominasi di gorong-gorong ini? Bina Marga kayaknya. Bina Marga. PU kayaknya. PU ya. Iya. Ini kan Pak Bupati memang intens memang terhadap gorong-gorong dan sampah, dan masyarakat izin ya. Ini Bang, kalau di kota lain masyarakat itu tuh tidak segan-segan bergotong royong gitu Bang ya. Ya. Apa sih masalah Ini juga yang hilang di tradisi masyarakat. Kita akan bahas itu lebih lanjut. Iya, iya. Kan? Di problem sosial. Ini kan kita bicara dulu di di kesempatan yang pertama ini kita bicara mengenai problem infrastruktur. Pertama tadi sudah kita ceritakan masalah halaman muka. Yang kedua tadi persoalan drainase, persoalan sampah. Ya. Nah itu tadi, kalau drainase itu saya lebih setuju nih diidentifikasi dulu, ya kan? Sambil jalan lah mana-mana spot-spot yang diselesaikan, nanti kan bisa dirangkai. Ya. Tapi diurus secara menyeluruh dalam skala kawasan kota Kuala Tungkal, sehingga tidak spot by spot seperti itu yang tidak menggambarkan penyelesaian secara semuanya atau secara menyeluruh itu. Nah, kalau di sini coba lihat, kan buntu. Kalau buntunya itu bukan karena sampah, karena sedimentasi lumpur. Nah ini kan ada tata cara untuk mengurusnya ya, atau mengatasinya selain gotong royong. Fungsi camat, fungsi lurah, RT yang semuanya dibiayai oleh APBD. Kita harapkan bisa menggerakkan partisipasi warga untuk hal-hal yang belum tentu bisa disupporting oleh APBD. Kan begitu, kan ada wilayah masing-masing. Saya nggak keberatan kok membersihkan misalnya untuk wilayah kita gitu. Tapi kan harus ada yang menggerakkan. Nah, sementara ini kan tidak, semuanya diserahkan kepada proyek pemerintah, sehingga beban APBD kita bisa saja kan tidak kuat untuk itu. Makanya menumbuhkan budaya gotong royong juga penting untuk sekarang ini ya, terutama dalam skala lingkungan. Setelah dilihat tadi, mana kalau sensus itu kan bisa kita lihat tuh, ini buntu, ini butuh pengarukan, ini butuh
rehab, dan ini butuh jaringan baru untuk dibuat, kan kayak gitu. Iya. Nah, ini daerah genangan yang belum ada salurannya, maka harus dibuat saluran baru. Kira-kira seperti itu, sensus ya, sensus terkait dengan drainase Kota Kuala Tunggal ini. Ini harus segera diselesaikan supaya kita tidak menjadi kota kumuh yang kita sebut tadi. Gitu. Benar kata Abang tadi, mempertanyakan, kita deteksi dulu masalahnya baru ketemu solusinya. Ya. Deteksi masalah sudah ketemu nih. Nah, solusinya pun sudah tergambar di masing-masing perspektif kita. Tinggal bagaimana masyarakat ini tertarik untuk menjaga lingkungan dan bersedia gotong royong digerakkan lurah, camat, kepala dinas dan seluruh OPD ini, Bang. Saya khawatir nanti ketika ada bupati semua cuma seremonial setelah bupati pergi ya. Gini-gini aja bagaimana. Itu namanya tidak cinta dengan daerah. Nah, kalau kita cinta daerah, mestinya kan tanpa hadirnya orang yang ditakuti atau disegani tetap saja jalan lah pembangunan untuk daerah ini. Kan begitu. Kita jaga sama-sama lah ya. Gitu. Dan peran aktif camat, lurah yang Abang sarankan tadi kan agar memberikan kesadaran bersama kepada masyarakat ini untuk terjun bersama gotong royong. Ya, itu yang sedikit berat. Ini sekarang hampir tidak ada orang ikut orang. Saya bingung juga ya. Nah, yang selanjutnya, bangunan kita ini adalah bangunan yang semrawut, Kota Kuala Tunggal. Gimana itu, Bang? Ya lihat saja, orang berjualan kan cenderung sampai ke tengah jalan. Padahal kita lihat toko, setiap ruko itu kan ada halamannya ya. Jadi fungsi halaman kan untuk parkir. Tapi yang aneh kadang-kadang kita parkir di depan tokonya pun dimarah kan. Ada lahan siapa tuh? Jalan siapa? Jalan pemerintah. Saya pernah diusir atau dimaki-maki sama ibu-ibu ya kan. Gara-gara saya parkir di zona yang tidak dilarang parkir. Itu mana zona yang dilarang parkir? Nggak ada. Nggak ada lampunya. Aneh, saya mau belanja ke toko itu, saya parkir di situ, ya agak masuk ke parkir, ya saya nggak tahu itu deretan toko-toko aja, coba jalan, siswanya kan banyak. Iya. Tapi saya dimarah, parkir mobil di situ coba. Nah, itu kenapa? Karena toko itu tidak punya parkiran sebenarnya. Iya. Nah sebenarnya ini kan merugikan sendiri untuk para pedagang itu. Bagaimana orang mau beli? Berhenti aja susah. itu balik-balik berpulang lagi-lagi berpulang kepada kesadaran masyarakat untuk menata kegiatan ekonominya sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang pada gilirannya itu yang sebenarnya membuat tertutup peluang bisnis mereka itu sendiri gitu. Ya kalau saya tidak nyaman mau berhenti mau belanja di satu daerah, bagaimana mau laku itu? Iya. Betul tidak? Itu. Ya kan? Dia jualan baju, dia jualan makanan. Mau berhenti aja susah, saya bagaimana mau beli? Mungkin salah satu faktornya jalan sempit. Ya makanya parkir tidak tersedia. Kota Tunggal ini Bang, waktu teman saya ke Tunggal, kita keliling nih, jadi dibilangnya kecil sekali Kota Tunggal ini, Bang. Ya, jadi mungkin harapan ke depan masyarakat ini bisa mengisi daripada ruang-ruang yang selama ini kosong, dan pemerintah daerah membangun simbol-simbol atau perkantoran daerah tersebut biar ramai, biar ya, kalau kota yang tertata dengan bagus itu sebenarnya kan tertata ya. Mana wilayah hunian, mana pasar. Oh, ya kan, mana wilayah perkantoran. Benar. Tata kelola, benar. Kalau kita kan tidak, disitulah di pasar saja lah, kan tak nyaman tuh. Di mana jual baju berdampingan dengan orang jual ayam, sebelahnya orang jual sarapan pagi. Sebenarnya dari sisi kenyamanan kan sudah saling tidak tidak nyambung tuh, tidak itulah budaya Kuala Tunggal. Nah, makanya untuk menuju masyarakat
modern ke depan, kota modern ke depan, hal-hal begini mestinya masyarakat punya kesadaran untuk bisa diatasi. Betul ya?